Jam. Religi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Sudah terhubung dengan Ustadz kita, narasumber kita untuk religi pagi. Kali ini bersama dengan Ustadz Miftahul Huda, MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah kembali untuk dialog religi pagi. Kali ini kita akan memperbincangkan pengertian hukum, rukun, dan waktu iktikaf, begitu Pak Ustadz? Iya. Baik, mungkin di awal sebelum kita berinteraktif bersama pendengar ada tausiah terkait dengan judul kita hari ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mendengar RRI yang dirahmati Allah, iktikaf adalah wa habsun nafsi fil masjidi. Yang kita bicarakan hari ini adalah iktikaf. Apa itu iktikaf? Apa syaratnya iktikaf? Apa rukunnya iktikaf? Dan apa hukumnya iktikaf? Dan kapan kita boleh iktikaf? Yang pertama, apa itu iktikaf? Iktikaf itu menurut kitab Al-Muhadzab, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf mengatakan, di dalam iktikaf itu dikatakan al-iktikafu huwa habsun nafsi fil masjidi. Kalau di dalam kitab Kifayatul Ahyar di sana dikatakan al-lubsu fil masjidi. Intinya iktikaf itu adalah memenjarakan diri di dalam masjid. Lalu bagaimana di dalam masjid itu? Di dalam masjid itu apakah harus duduk berzikir terus begitu? Tidak. Iktikaf di dalam masjid itu boleh duduk, boleh berdiri, boleh mundar-mandir, boleh jalan ke sana, jalan ke sini, yang penting masih berada di dalam masjid. Kemudian, apa itu rukunnya? Rukunnya ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua al-lubsu fil masjid. Yang pertama adalah niat, yang kedua berdiam di masjid. Jadi rukunnya itu. Apa itu sebetulnya rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan ia dalam pekerjaan itu. Artinya rukun itu dikerjakan ketika ia melakukan pekerjaan itu. Apa yang ia lakukan di dalam pekerjaan itu, itulah disebut dengan rukun. Lalu apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan tetapi dia di luar pekerjaan itu. Artinya dia tidak dilakukan berbarengan dengan pekerjaan itu. Jadi rukun iktikaf itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah tinggal di masjid. Lalu apa syaratnya? Syarat iktikaf itu dia harus seorang muslim. Tidak sah beriktikaf kalau dia tidak muslim. Seorang kafir dia beriktikaf tidak sah. Orang Yahudi beriktikaf tidak sah. Orang Konghucu dia beriktikaf di masjid tidak sah. Jadi syarat sahnya iktikaf dia adalah seorang muslim. Apa syarat berikutnya? Syarat berikutnya dia akil. Syaratnya dia harus berakal. Seorang muslim dan dia juga berakal. Maka biarpun dia muslim, kalau gila nggak sah iktikaf di masjid. Kemudian tidak mabuk. Walaupun dia muslim, kemudian dia minum minuman keras, mabuk, kemudian terus iktikaf. Pada saat mabuk dia iktikaf, itu juga tidak sah iktikafnya. Maka termasuk syarat sahnya iktikaf. Lalu
Imam Syirazi menjelaskan di satu wal mutarsimu itu pelukis. Pelukis juga tidak sah dia ketika beriktikaf di dalam masjid. Kenapa? Karena pada saat dia melukis itu tentu dia tidak ada niat untuk beriktikaf, tidak ada niat. Karena syarat sahnya beriktikaf tadi adalah niat. Lalu apalagi syaratnya? Syaratnya adalah tidak berhadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu seperti orang haid, datang bulan, itu termasuk berhadas besar. Orang melahirkan, itu termasuk berhadas besar. Kemudian orang junub, itu termasuk berhadas besar. Jadi orang berhadas besar tidak boleh untuk beriktikaf di masjid. Lalu apa hukum iktikaf itu? Hukum iktikaf pertama sunnah. Yang pertama sunnah hukum iktikaf itu. Dalam kitab Al-Muhadzab dikatakan sunnatun hasanatun. Hukumnya adalah sunnah yang baik. Dalam kitab Kifayatul Ahyar dikatakan hukumnya adalah sunnatun mu'akkadun. Sunnah mu'akkad. Sunnah yang dikuatkan. Itu hukumnya pertama sunnah, yang kedua hukumnya wajib. Jadi ada iktikaf itu hukumnya sunnah, ada iktikaf hukumnya wajib. Kapan iktikaf itu sunnah hukumnya dan kapan iktikaf itu wajib hukumnya nanti kita bahas bersama-sama. Lalu kapan iktikaf itu boleh dilakukan? Tulal ayyam. Iktikaf itu boleh dilakukan kapan saja. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam, kapan saja. Iktikaf boleh dilakukan kapan saja. Tetapi wal afdalu, yang paling afdal adalah al-ashrul akhir min Ramadan. Yang paling afdal adalah 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kenapa kok di 10 hari akhir di bulan Ramadan itu afdal? Karena di situ menunggu datangnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil di bulan akhir bulan Ramadan. Imam Syafi'i mengatakan itu mulainya adalah tanggal 21 Ramadan. Lalu apakah ketika beriktikaf itu harus berpuasa di siang harinya? Ada dua pendapat. Yang pertama dikatakan harus puasa, yang kedua tidak perlu puasa. Kenapa kok tidak perlu puasa? Karena antara iktikaf dengan puasa itu adalah dua amalan yang berbeda. Iktikaf punya niat sendiri, kemudian puasa punya niat sendiri. Kenapa kok berpuasa? Karena Rasulullah SAW iktikaf siang harinya puasa. Kapan? Di 10 hari akhir Ramadan. Ya jelas, karena di bulan Ramadan tentu siangnya adalah puasa, malamnya beriktikaf untuk memperoleh datangnya Lailatul Qadar. Lalu, apakah Lailatul Qadar itu selalu turun pada tanggal 21 Ramadan? Malam 21 Ramadan? Tidak. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar, di sana dikatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, kata yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar itu, dikatakan di situ, datangnya malam Lailatul Qadar itu bergiliran atau bergantian. Bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa tanggal 25, bisa tanggal 27, dan bisa tanggal 29. Di situ dikatakan bergiliran. Artinya rotasi, bergantian. Tidak terus-menerus konsisten tanggal 21, tidak terus-menerus konsisten tanggal 23. Karena itu kita jaga ketika iktikaf itu untuk memperoleh malam Lailatul Qadar itu setiap malam ganjil atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita melakukan iktikaf untuk memperoleh datangnya malam Lailatul Qadar itu. Nah, itulah iktikaf yang kita bahas kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nanti kita di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan itu juga disunahkan untuk iktikaf, tapi yang paling dikuatkan iktikaf itu adalah di bulan Ramadan. Demikian Mbak Uci, saya kembalikan.
Baik. Pendengar, kami nantikan Anda di nomor telepon 0741634882. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Dengan siapa? Pak Agus. Pak Agus Pijoan. Silahkan dengan Ustadz Miftahul Huda. Saya mau tanyakan begini. Bagaimana hukumnya orang yang beramal di masjid untuk misalnya untuk arwah itu, tapi nominalnya disebutkan sekian. Ya, terputus ya telepon Mas Agus di Pijoan. Silakan Pak Ustadz, bersedekah tapi menyebutkan nominalnya. Iya. Yang dari Pijoan, apa boleh kita bersedekah menyebutkan barangnya? Boleh. Apa boleh kita bersedekah tidak menyebutkan barangnya? Boleh. In tubtu shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayi'atikum. Jadi boleh kita bersedekah menyebutkan nominal dan boleh bersedekah tidak menyebutkan nominal. Tapi dengan syarat niatnya harus dijaga. Nyebutkan nominal jangan karena riya, tidak nyebutkan nominal juga jangan karena riya. Kalau itu bisa dijaga, maka kedua-duanya baik. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Baqarah itu intu bedus sodakoti fani immahi. Kalau menunjukkan sodakohnya nggak apa-apa, itu bagus, nggak apa-apa. Wa intufuha, kalau disembunyikan kemudian diberikan kepada seseorang, itu dikatakan wa intufuha wa tu'tual fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau disembunyikan itu juga baik. Masalahnya begini, dulu zaman Rasulullah itu antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq itu berlomba-lomba dia. Umar bin Khattab ingin menyaingi kehebatan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab sedekah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah menggalang dana untuk perang fisabilillah, untuk jihad fisabilillah. Jadi Umar bin Khattab itu menyerahkan separuh hartanya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, ini separuh hartamu kamu serahkan ke Baitul Mal, lalu untuk keluargamu bagaimana? Lalu dijawab oleh Umar bin Khattab, keluargaku jaminannya adalah separuh dari hartaku. Jadi separuh dari hartaku sudah aku siapkan untuk keluargaku. Ingin menyamai atau ingin mengikuti jejak Abu Bakar As-Siddiq dalam hal sedekah. Kemudian ternyata setelah itu Abu Bakar As-Siddiq juga bersedekah kepada Rasulullah. Begitu Abu Bakar As-Siddiq bersedekah kepada Rasulullah, yang disedekahkan berapa hartanya? Seluruh hartanya disedekahkan di jalan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ini harta seluruhnya engkau infakkan, engkau letakkan di jalan Allah fisabilillah, lalu untuk keluargamu apa? Dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, untuk keluargaku jaminannya adalah janji Allah dan Rasulnya. Masya Allah, janji Allah dan Rasulnya itu lebih besar lagi daripada separuh yang ditinggalkan untuk keluarganya oleh Umar bin Khattab. Apa janji Allah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Janji Allah itu kalau kita sedekah 1, maka Allah akan kembalikan 700. Kalau sedekah 1 diganti oleh Allah 700 kali lipat. Kalau sedekah 1000 berarti Allah akan kembalikan 700.000. Kalau kita sedekah 10.000, begitu seterusnya. Maka ini yang dipegang oleh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ternyata Umar bin Khattab masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat tentang Abu Bakar As-Siddiq dan tentang Umar bin Khattab, malaikat menjawab pada Rasulullah, kebaikan Umar bin Khattab itu andaikan ranting jadi penanya, kemudian air laut jadi tintanya untuk menulis kebaikan Umar bin Khattab, maka ranting itu sudah habis, air laut sudah kering, kebaikan Umar bin Khattab belum lagi tercatat semuanya. Lalu bagaimana dibanding dengan Abu Bakar Siddiq?
kebaikan Umar bin Khattab dibanding dengan Abu Bakar As-Siddiq, kata malaikat, dikatakan di situ, andaikan jari tangan itu dicelupkan ke laut kemudian dinaikkan ke atas, kebaikan Umar bin Khattab tetesan air itulah dibanding dengan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi boleh kita bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, boleh juga bersedekah dengan cara terang-terangan. Yang penting adalah niatnya. Begitu Mbak Uci. Dan ikhlas begitu Ustaz ya? Iya, niat itu dimaksud di dalamnya adalah ikhlas. Bukan mau disanjung-sanjung ya Pak? Iya, itu makanya niatnya penting dijaga. Baik, ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang, silakan dengan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah, doa Pak Ujang saya sehat. Ya, sama-sama Ustaz. Yang gini Ustaz. Jadi orang bilang orang sudah meninggal gitu kan. Jadi kita kan dan kita baca mengirim orang yang sudah meninggal kan, melapangkan kuburnya jauh bala ke kuburnya. Iya. Lapang kubur. Orang bilang gini Ustaz. Dia dalam kubur itu bakar besar itulah kubur sudah dilapangnya jauh bala. Yang bakal hancurlah kubur itu kan. Gimana cara orang apa yang memang ada macam Ustaz orang itu Ustaz ya. Melapangkan kuburnya jauh bala kata gitu kan. Nah itu, saya mikir orang itu kan, dibilang seorang itu udah percaya, Ustaz. Cuman, benar-benar, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih, Pak Ujang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustaz. Iya, Pak Ujang. Meyakinkan orang seperti itu memang tidak gampang. Dan kita tidak perlu juga harus ngotot-ngotot untuk meyakinkan orang. Karena itu adalah wilayah keimanan. Maka orang yang Islam, maka syaratnya dia harus beriman. Orang yang bertakwa itu syaratnya dia harus beriman. Kalau dia tidak beriman, dia tidak bertakwa. Tidak hanya pada zaman sekarang ini, zaman dulu sudah diawali oleh Rasulullah. Rasulullah meyakinkan orang-orang jahiliyah bahwasanya orang itu nanti setelah mati akan dihidupkan. Kemudian nanti tulang belulang yang hancur itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kan Rasulullah SAW menerima wahyu, au kalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'idhami kaifa nunsizuha wa naksuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menjelaskan dulu ada seorang nabi ini pernah melewati satu kampung itu sudah hancur belur. Ketika dia sudah hancur belur tadi, lalu dia ngayal dalam hati ngomong, bagaimana Allah cara menghidupkan orang-orang mati ini semua yang sudah jadi tulang belulang hancur belur seperti ini, bagaimana? Lalu beliau menyampaikan itu di dalam hati, terus tiba-tiba Allah kasih tahu dia gimana caranya dimatikan dia. Baru ngayal bagaimana Allah menghidupkan barang-barang yang sudah mati ini langsung dimatikan oleh Allah. Begitu dimatikan oleh Allah, kemudian orang tadi dibangunkan lagi oleh Allah. Lalu datang malaikat kepada orang tersebut lalu bertanya, kam labis, berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu terlelap tadi? Dijawab oleh nabi tersebut, labistu yauman au ba'da yaum, aku tidur paling-paling hanya setengah hari atau satu hari, kata dia begitu. Kemudian dikasih tahu oleh malaikat, bal labista mi'ata amin, tapi kamu tidur tadi itu sudah 100 tahun. Kaget dia, yang benar, masa aku tidur 100 tahun? Kalau kamu nggak percaya, wangdur ila ta'amika wa sarabika lam yatasanna. Lihat itu,
makananmu, lihat itu minumanmu. Udah nggak ada lagi makanan minuman yang ada di situ. Kemudian ditanya lagi, wangdur ila himarik, lihat itu himarmu itu, kendaraanmu itu, lihat. Udah tinggal tulang belulang. Kemudian walina ja'alaka linnas. Kemudian dijadikan kejadian itu sebagai bukti, sebagai dalil untuk kita semuanya. Kemudian disuruh memperhatikan wangdur ilal idhami kaifa nunsizha tsumma naksuha alma. Lalu Allah menyampaikan kepada orang itu melalui malaikat, lihat itu tulang belulang itu, bagaimana Allah membungkusnya dengan daging. Jadi kalau kita bayangkan tuh model kayak film kartun begitu. Kalau kita bayangkan tuh langsung di situ tulang belulangnya langsung dengan sendirinya tumbuh daging, begitu akhirnya jadi kembali himar atau kendaraan yang dipakai oleh Nabi tersebut. Nah, di sini ini kalau bukan karena keimanan, kita tidak akan bisa untuk percaya itu. Maka ketika orang meninggal kita bacakan doa, maka doa itu akan menjadi suplai, akan menjadi makanan, akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi si mayat. Itu sebetulnya bisa dibaca di dalam sebuah kitab, namanya Kitab Ar-Ruh, yang disusun oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Bapak tidak usah susah-susah atau tidak usah ngotot-ngotot meyakinkan orang yang seperti itu, karena itu adalah lapangan iman. Kita nggak bisa memaksakan iman seseorang, karena Rasulullah sendiri juga tidak bisa memaksakan iman seseorang kepada orang lain, sampai-sampai Rasulullah itu dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tahdi man ahbabka, innaka la tahdi man ahbabka walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Jadi itu adalah lapangan keimanan, tidak bisa dipaksakan kepada orang lain, karena keyakinan itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya iman itu al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bisa naik juga bisa turun. Ketika orang itu imannya naik, ibadahnya senggut, ibadahnya kuat. Tapi ketika imannya turun, maka ibadahnya berkurang. Ketika dia yakin kepada hari akhirat seperti itu, yakin adanya siksa kubur, maka nanti dia akan banyak-banyak berdoa. Makanya kita juga diajarkan pada saat kita selesai tahiyat akhir, innaka hamidum majid, itu kita dianjurkan doa 3. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Sudah itu kita diajarkan pula oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kita diajarkan untuk membaca doa, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Boleh juga terus berdoa lagi untuk dirinya sendiri, apa saja doanya, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itulah makanya itu lapangan keimanan. Ketika itu adalah lapangan keimanan, kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain. Jadi begitu Pak, tidak usah memaksakan orang lain. Orang percaya ya syukur, tidak ya sudah. Yang penting kita percaya. Dan itulah keimanan Islam kita begitu Pak. Iya betul. Baik. Telepon kita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, silakan dengan Ustaz Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan begini misalnya, di samping kita beriktikaf dan Islam itu, apakah boleh yang lainnya? Katakanlah kami sering mengadakan acara-acara seperti Maulid Nabi, Islam dan sebagainya. Di situ kami mengundang penceramah, para ustaz atau ustazah, dan kami adakan di dalam masjid itu saja, katakanlah hadrah, akidah yang lagu-lagunya bernuansa
Islami, katakanlah selawatan. Iya. Jadi yang saya tanya tadi, bolehkah kami mengadakan acara seperti itu? Dan terutama sekali tentang kasidah, hadrah atau yang lain sebagainya. Iya. Ya. Bahkan makan juga ya, Pak Sam ya? Iya, di situ makan juga. Ini bagaimana? Ini kalau kami sebenarnya ustaz saya nanti juga ikut makan ya. Ya, ini hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulidan, Pak Ustadz. Iya. Untuk acara-acara di masjid. Jadi intinya kita di dalam masjid itu dikatakan di dalam kitab Al-Muhadzab itu, bahkan kita mondar-mandir, jalan ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke depan, jalan ke belakang, mondar-mandir itu diperbolehkan dan itu sah iktikafnya. Yang penting ketika kita masuk masjid ada niat iktikaf, nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, aku niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu lafaz niat. Tapi niat itu tidak perlu tidak harus diucapkan di mulut ini, tetapi harus ditetapkan di dalam hati. Lalu apa boleh diucapkan? Boleh diucapkan itu untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Yang penting ada niat itu. Jadi ketika orang ada niat itu untuk beriktikaf di masjid, maka orang itu sudah dinilai oleh Allah sebagai seorang yang mu'takif, orang yang beriktikaf. Maka iktikaf di dalam masjid itu tidak harus duduk berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Tidak harus begitu. Sholat iktikaf di masjid itu tidak mesti harus sholat Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus seperti itu. Jadi iktikaf di masjid itu intinya adalah berdiam di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Maka orang yang iktikaf itu ketika keluar dari masjid bisa batal kalau tidak ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan keluar dari masjid, maka iktikafnya tidak batal. Dan iktikaf itu ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, kalau Imam Syafi'i, iktikaf itu hanya sebentar boleh. Iktikaf misalnya ada 5 menit, 10 menit boleh. Seperti orang yang sedang haji kemudian masuk ke Arafah setelah tergelincir matahari hanya 5 menit atau 10 menit atau setengah jam, itu baru pergi lagi dari situ, itu sudah dikatakan seorang yang haji. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, iktikaf itu sekurang-kurangnya adalah 1 hari, artinya 12 jam kurang lebih, sekurang-kurangnya 1 hari. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, atau dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, mulai maghrib sampai subuh, atau setelah subuh itu sampai datang masuk waktu maghrib. Lalu bagaimana ketika mengadakan acara-acara di dalam masjid itu? Kalau di sini ulama belum sepakat. Ulama belum sepakat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu bagaimana dengan bacaan-bacaan hadroh itu? Bacaan-bacaan hadroh yang tidak boleh itu adalah ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan lahwun yang melalaikan. Tapi ketika itu di dalamnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, membimbing hati, atau menjadikan hati ini justru malah lebih dekat kepada Allah, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah menjadikan hati itu lalai kepada Allah. Maka soal musik ini ulama belum satu pendapat. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan musik itu hukumnya haram. Haram itu namanya makruh tahrim. Ada juga musik ini hukumnya adalah boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi ketika musik ini menghantarkan justru kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu hukumnya tidak haram. Jadi artinya begini, memang di dalam pandangan orang itu bermacam-macam pandangannya. Pandangannya bermacam-macam. Yang penting hati kita serahkan kepada Allah. Karena apa? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya itu adalah tergantung pada niatnya. Ketika kita niat melakukan musik, yaitu misalnya kayak hadroh itu tadi, itu adalah bacaan salawat-salawat untuk cara kita untuk menyanjung Rasulullah, begitu caranya. Yang enak seperti itu, cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, begitu caranya. Itu boleh, karena seperti salawat itu kan tidak ada ketentuan khusus harus begini, harus begini, harus begini.
sholawat dalam bentuk zikir itu bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan di mana saja, dan cara apa saja kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti di WC atau di tempat sampah. Jadi makan-makan juga di masjid itu tidak dipastikan hukumnya haram, tapi dikatakan boleh. Kenapa? Orang yang iktikaf boleh makan di masjid, boleh minum di masjid. Di dalam kitab Muwadzat dikatakan begitu. Artinya ketika kita masuk ke masjid itu diniati iktikaf, maka boleh juga kita makan di situ, boleh juga kita minum di situ. Yang jelas pada saat orang masuk ke masjid diniati iktikaf, itu nilainya adalah nilai iktikaf, berbeda dengan dia hanya masuk tidak berniat untuk beriktikaf. Baik, Pak Ustadz, penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Yeah. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya Mas Agus tadi. Halo. Oh ya, silakan Mas Agus. Yang saya tanyakan, kadang-kadang kan ada orang naik kendaraan, karena kendaraan itu tidak hidup-hidup. Kadang-kadang dia mengatakan yang apa jelek, lah nih motor gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ada yang pernah saya lihat. Itu bagaimana? Boleh apa enggak? Kan harusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan sebenarnya begitu ya Mbak ya. Nah begitu ya yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Apa tadi yang tanyakan tuh Bu Mbak Uci? Kalau misalnya ini kendaraan nih, motornya diengkol nggak hidup-hidup, begitu di starter nggak hidup-hidup, terus sumpah serapah yang keluar Pak Ustadz. Oh gitu ya. Ya memang kadang ada orang itu kekeselannya, itu kan biasanya itu dikuasai oleh setan yang seperti itu. Makanya katakan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Jadi itu memang lebih dekat kepada setan, dan setan itu mengajak kepada kefakiran dan juga mengajak kepada keburukan. Tetapi ketika dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Allah itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ampunannya, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik untuknya. Jadi dia tidak sadar yang seperti itu. Intinya sumpah serapah yang seperti itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena itu ngikuti setan. Kalau ketika kita ngikuti setan, berarti kita siap untuk ditunjukkan kepada kefakiran, ditunjukkan kepada kemungkaran, dan nanti akan menjadi anggota grupnya setan. Untuk itu ada pembiasaan. Kalau ada apa-apa, subhanallah. Kalau kaget, masya Allah. Kalau misalnya sakit atau terjadi model kayak tadi itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang harus dibiasakan. Kadang-kadang malah yang lain karena itu sudah terbiasa. Misalnya begitu kesandung, mama yang mama yang disebut, bukan Allah yang disebut. Itu karena kebiasaan. Orang yang biasa zikir, apa yang terjadi zikir yang disebutkan. Tapi orang yang biasa carut marut, maka pada saat terjadi sesuatu carut marut dulu yang disebutkan. Begitu Mbak Uci. Iya, jadi apa yang di ujung lidah itu yang keluar begitu. Iya, betul ya. Iya, jangan sampai kita membiasakan pada hal-hal yang buruk, intinya begitu Pak Ustadz. Iya, betul. Baik, Pak Ustadz, mungkin di akhir ada yang mau disampaikan terkait judul kita hari ini, itikaf, bahwa sebenarnya ternyata itikaf ini tidaklah harus kemudian kita duduk berdiam diri, kemudian berzikir, bersalawat dan segala macamnya, tapi bisa, kata Pak Ustadz tadi, dengan mondar-mandir, tapi kita niatkan untuk itikaf, gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Baik, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dirahmati Allah, iktikaf itu artinya adalah al-lubsu fil masjid, tinggal di masjid, atau al-habsu fil masjid, memenjarakan diri di dalam, habsun nafsi fil masjid, memenjarakan diri di dalam masjid. Maka iktikaf itu boleh dilakukan mundar-mandir sana sini. Kenapa kalau begitu? Itu sebagaimana dikatakan seorang yang dalam keadaan haid atau datang bulan itu juga tidak boleh dia melakukan mundar-mandir di dalam masjid. Mundar-mandir di dalam masjid seorang yang haid itu tidak boleh. Maka orang yang iktikaf mundar-mandir di dalam masjid itu boleh. Maka syarat dari iktikaf itu adalah dia tidak boleh berhadas besar.
Berhadas besar itu apa? Itu tadi haid, kemudian datang bulan, kemudian datang bulan, kemudian terus nifas, kemudian menjima istrinya tidak boleh. Apa pernah kok sampai itikaf menjima istrinya? Ada zaman Rasulullah dulu, ada itu orang itikaf tapi membawa istrinya kemudian dijima istrinya di dalam masjid itu. Maka turun ayat wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istrimu sementara kamu sedang beritikaf di masjid. Maka ketika kita beritikaf di masjid itu tidak boleh kita menggauli istri. Artinya ketika kita itikaf tidak boleh berhadas besar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih ini sudah berbagi dalam religi pagi terkait dengan itikaf. Semakin paham kita tentang itikaf tentunya Pak Ustaz ya. Baik. Dan benar demikian kebersamaan kita untuk dialog religi pagi edisi 3 November 2020. Mohon maaf untuk yang masih ingin berinteraktif. Insya Allah besok kembali dapat Anda ikuti dialog religi pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Saya Suci Rahayu dan Ustadz Miftahul Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi. Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi di frekuensi FM 8.